Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua teman-teman semua. Para peserta pelatihan sertifikasi mediator angkatan ke-150. Pusat Mediasi Nasional, The Indonesian Mediation Center. Oke, jadi pertama-tama saya sangat senang berdiri di hadapan teman-teman semua, para peserta ya, untuk acara salah satu mata diklat, yaitu tentang analisis konflik. Kemarin kita sempat bertemu untuk acara Andi sebagai kontraktor itu ya. Nah, sekarang kita bertemu di sini untuk acara yang analisis konflik, salah satu materi yang akan kita bahas. Namun semuanya begini, biasanya kalau saya kasih gerakan dulu ya, kita gerakan dulu. Nah, yang bisa berdiri, berdiri. Yang nggak bisa berdiri sambil duduk nggak apa-apa. Kalau bisa berdiri, berdiri. Kalau nggak bisa berdiri ya sambil duduk, oke saja. Oke, pertama sambil vokal ya, sambil vokal. Jadi gerakan sambil vokal, ikuti saya. Boleh dinyalakan mic-nya, boleh. Biar suaranya terdengar. Jadi yang pertama ikuti saya, A. Huruf A ya, A gitu. A. Ya. Yang kedua, I. O. Sekarang saya ulangi, A, I, U, E, O. 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 Oke, ya. Sekarang sambil gerakan tangannya. Kalau A begini, huruf A. A begini, A. A. Kalau I begini, tangan satu ke atas, I. Itu huruf lurus kan? I, lurus, lurus. Ya. I, A, I, U. E, huruf E. Ya, boleh kanan, boleh kiri, terserah. Yang tinggi. Kemudian O, O-nya itu bulat. O, begini. Oke. Sekarang kita bersama-sama, ikuti saya. A. I. U. E. Yang baru. O. Oke, sekarang agak cepat. Bareng-bareng tapi cepat. A. I. U. E. O. Oke. Nah, sekarang kita saya akan sebutkan para peserta teman-teman yang melakukannya. Kalau A bagaimana? A begini, kalau I begini kan, kalau U begini, kalau E begini, kalau O bulat. Saya akan sebutkan salah satu huruf tersebut. Teman-teman harus cepat melaksanakannya. Kalau yang tidak diapakan, apakah dihukum apa gimana? Ya. Sekarang yang gampang dulu ya. A. I. U. E. O. Oke, sekarang yang cepat. O. I. I. Ayo Maya, I. E. U. Jaringanku. A. I. E. O. Oke, sekarang lebih cepat lagi, Mas Agaton ya. A, O, U. Oke, berarti bisa kan? Ini artinya sudah terampil dari sisi tangan, gerakan, sama huruf. Sekarang begini, mediasi itu, kan ada mediasi, ada litigasi kan, teman-teman tahu semua lah. Litigasi itu bertarung, menang kalah kan, ditembak menang kalah. Kalau mediasi kan diskusi. Sekarang tangannya begini, pistol nih, ini kan ya kayak gambar pistol ini, jempol sama telunjuk. Ya.
Terus yang kiri begini, stop. Ada yang mau bertarung, stop. Ya. Bertarung, mediasi. Stop, mediasi. Sekarang ganti langsung. Jadi terbalik yang kiri. Nah, ya. Oke. Sekarang kalau saya bilang mediasinya yang kanan, berarti yang mediasi yang gambar seperti ini telapak kanannya yang kanan. Kalau saya bilang mediasi telapak kiri, berarti begini. Ya kan? Kalau saya kan seperti ini bentuknya. Jadi, oke. Sekarang kita, kalau ganjil, yang kanan yang pistol. Kalau ganjil. Satu, tangan yang kiri juga tetap sama. Yang kiri gini, satu ini kanannya pistol, tangan kirinya stop. Tangan yang ini, telapak kiri. Ini, ya, itu kalau ganjil ya. Kalau genap langsung dibalik. Genap berarti yang kiri yang pistol. Oke, saya akan memberikan angka langsung dirubah ya. 7, ganjil. 7, 7, 7. 11, 2009, 2021, 14 bagi 2. Oke, cukup. Ya, terima kasih sudah mencoba semua ya. Tapi mohon maaf ini nggak ada penilaiannya karena belum ujian. Jadi ya ini cuma latihan saja. Oke, terima kasih semuanya. Luar biasa. Kita sudah ice breaking dulu supaya semangat. Oke, jadi teman-teman semua kita masuk ke materi. Materinya sekarang adalah analisis konflik. Di tengah-tengah pengisian materi, kalau suara saya tidak jelas atau hilang, tolong diberitahu ya. Karena saya menunggu juga kalau tidak diberitahu, saya tidak mengerti nanti. Oke, nah sekarang begini. Ini analisis konflik ini salah satu mata diklat yang kita pelajari. Kemudian teman-teman juga sudah punya ininya ya, punya apa namanya PowerPoint-nya ya, mungkin di kertas masing-masing ini. Ini nama saya dan alamat Facebook saya, Instagram saya, dan email. Di Facebook saya itu ada beberapa rekaman saya mengajar di PMN, ya tentang analisis konflik misalnya, nanti bisa dilihat. Namun itu Facebooknya, Instagramnya sama Facebooknya yang private, jadi minta dulu konfirmasi, nanti baru saya accept. Saya tidak buka publik. Namun bisa dilihat kalau di Facebook, apa saja isinya. Terima kasih bagi yang sudah mau berteman, follow, saya ucapkan terima kasih ya. Oke, kita lanjut. Jadi materi kita ini adalah tentang analisis konflik ya. Ada jenis konflik apa, lingkaran konflik itu apa, pengertian konflik bagaimana, analisis konflik yang 4 itu apa saja, termasuk nomor 8, analisis peta konflik. Kemudian nanti kita masuk ke penyebab konflik, proses pengelolaan konflik, akibat konflik, dan kolaborasi dalam penyelesaian konflik itu apa, tentu dengan salah satunya negosiasi dan mediasi, dan konflik untuk dibantu mediator itu persyaratannya apa saja. Lalu kita akan mulai dengan diskusi dan contoh kasus. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Saya ingin jelaskan ke teman-teman semua, ke bapak-bapak, ibu-ibu semua. Jadi jenis-jenis konflik itu antara lain adalah intra. Intra itu berarti kan di dalam diri ya, intrapersonal. Ada lagi jenis konflik yang berikutnya adalah interpersonal. Ada lagi intergroup. Kalau interpersonal kan orang dengan orang itu hubungannya yang konflik. Kalau intergroup itu grup dengan grup. Grup itu bisa departemen, bisa organisasi, itu termasuk grup. Kemudian berikutnya adalah organisasi, antar organisasi. Misalnya perusahaan dengan pemasok, perusahaan dengan perusahaan penyalur, ya itu, atau antar organisasi X dengan organisasi Y, itu antar organisasi. Kemudian jenis konflik yang lain adalah community konflik. Nah ini community konflik itu berarti berkaitan dengan komunitas masyarakat.
bisa antar kelompok di masyarakat, bisa antar wilayah, bisa kampung, bisa desa, bisa sampai ke antar kota misalnya. Nah, ini sering Bapak Ibu temui, konflik community. Kemudian yang berikutnya, ini yang menarik, ini konflik yang agak besar, yaitu konflik antar negara, atau kita biasa sebut perang. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, apapun jenisnya, mau antar orang, mau antar personal, mau antar grup, itu kalau dilihat-lihat hanya antar 5 circle ini. Coba kita perhatikan yang pertama tulisannya data. Konflik data, ini dari Christopher Moore ya, salah satu ahli mediasi yang bukunya banyak di dunia dikutip. Konflik data itu begini, data atau informasi, saya ingin tanya ke teman-teman, kalau informasinya atau datanya tidak ada atau tidak cukup, tidak lengkap, bisa timbul konflik. Apalagi jangankan seperti itu, data tidak ada. Sudah jelas datanya ada, bunyi pasalnya sama, itu masih bisa beda penafsiran kan, beda pemahaman. Itu juga bisa menjadi konflik. Nah, yang di bawahnya ini struktural. Kalau bicara struktural berarti ada struktur yang berbeda. Misalnya atasan dengan bawahan, pemberi kerja dengan penerima kerja. Kalau statusnya tidak dianggap satu mitra, maka berarti ada unsur struktural di situ. Kalau misalnya antara atasan dengan bawahan dalam kasus PHI misalnya, hubungan industrial. Nah, waktu di mediasi kan harus mendudukkannya setara, walaupun atasan dengan bawahan, tapi harus setara. Kemudian relationship, hubungan, misalnya hubungan kerjasama, atau hubungan dalam rumah tangga, ini relationship. Nah, sekarang yang value itu ya berkaitan dengan nilai-nilai. Nilai-nilai itu apa sih? Nilai-nilai itu bisa berlandaskan nilai-nilai budaya yang berbeda, bisa menimbulkan konflik. Nilai-nilai ideologi yang berbeda, nilai politik yang berbeda, itu Bapak Ibu sudah tahu persis. Kita terpecah beberapa karena ideologi politik yang membawa akhirnya konflik value. Nah, itu kalau yang dari sisi nilai. Nah, ada yang kelima ini interest. Interest itu artinya kepentingan atau kebutuhan para pihak yang didalami. Kalau konflik data, kita oplak-oplak datanya saja, ya bunyi perjanjian tetap begitu. Pasalnya tetap begitu, kecuali ada dirubah menjadi adendum misalnya. Struktural, ya sudah struktural di masyarakat selalu ada atas bawah di mana-mana. Di rumah saja ada atas bawah. Ayah, orang tua terhadap anak, ponakan, itu kan perbedaan strukturnya jelas. Kalau relationship ini kaitannya, mereka bukan satu organisasi, bukan satu kelompok, tapi misalnya 2 kelompok yang hubungannya relationship dengan misalnya kontraktual. Kalau value tadi yang nilai-nilai, bisa nilai budaya, nilai ideologi, nilai politik. Kalau interest, nah oleh karena itu Christopher Moore mengatakan yang paling menarik atau paling bisa didalami interest. Bapak Ibu tahu interest based juga, jadi kita mengelolanya dari sisi kepentingan mereka apa sih terhadap konfliknya, kebutuhan mereka apa sih terhadap konfliknya, harapan mereka ke depan apa sih terhadap konfliknya. Nah seperti itu. Jadi fokus ke yang interest konflik. Oke, kita masuk ke berikutnya adalah tentang pengertian konflik. Jadi kalau pengertian konflik secara umum itu pertentangan Bapak Ibu. Jadi kalau kita bilang konflik pasti isinya pertentangan. Kalau hanya perbedaan belum tentu konflik. Perbedaan kalau bisa diharmonisasi, bisa ditoleransi, tidak jadi konflik. Kalau perbedaan dipertentangkan, itulah yang menimbulkan konflik. Maka pengertian konflik ini pertentangan. Apa? Yaitu pertentangan kepentingan antar entitas sosial. Entitas sosial itu individu, kelompok, organisasi, masyarakat, yang tadi kita jelaskan di jenis-jenis konflik itu, antar individu bisa, antar kelompok bisa, antar organisasi bisa, antar masyarakat bisa, atau lintas. Organisasi dengan masyarakat, organisasi dengan individu bisa lintas. Ini artinya pertentangan antar entitas sosial. Berikutnya pertentangan tentang keyakinan nilai tadi, value tadi contohnya. Nilai politik bisa dipertentangkan, tapi kalau dimaklumi, keyakinan yang berbeda dimaklumi, ditoleransi, nggak apa-apa. Kalau dipertentangkan timbul konflik. Demikian pula ketidakcocokan, ketidaksepakatan, adanya gangguan dan hambatan itu menjadikan konflik.
Nah, sekarang setelah itu kita akan analisis. Berarti kalau kita analisis sumber konflik itu satu, pertentangan individu. Jadi kalau perbedaan individu saja, perbedaan karakter nggak apa-apa. Tapi kalau dipertentangkan, nah pertentangan individu ini jadi sumber konflik. Peran yang tidak sesuai. Dalam hatinya berperannya maunya seperti X, tapi tugas yang diberikan disuruh menjadi Y. Itu artinya peran tidak sesuai. Itu sumber konflik juga. Kekurangan informasi, ya datanya kurang, jelas kita nggak bisa mengambil keputusan dengan baik. Datanya lengkap aja nggak kurang, kalau ada perbedaan pemahaman, pertentangan pemahaman, bisa menjadi sumber konflik, apalagi datanya memang tidak ada atau kurang. Nah, yang keempat, tekanan lingkungan. Jadi ini dari eksternal. Tekanan lingkungan itu bisa menimbulkan konflik kalau kita tidak bisa beradaptasi, kita tidak bisa merubahnya. Jadi pilihannya, kita terima tekanan itu dengan kita beradaptasi, menyesuaikan diri, atau kita mengubahnya dengan menjadi sesuatu yang lebih baik kalau kita punya kendali untuk bisa merubahnya. Analisis konflik yang kedua penting sekali untuk diingat. Bedakan antara fokus konflik dari dua sisi, isu pokok dan aktor kunci. Itu ya. Jadi kalau isu pokok itu ada dua. Apakah ini isunya berkaitan dengan kepentingan atau interest, atau isunya hanya berkaitan dengan keinginan. Jadi beda ya, kalau pokoknya harus begini, itu keinginan. Kalau kepentingan Bapak Ibu harus gali, mengapa kok harus begitu? Nanti dia bilang, oh ya karena saya memerlukan ini, itu. Nah baru kepentingannya muncul. Pada saat pertama yang muncul keinginan, setelah digali baru bisa muncul interest. Itu isu pokok. Kalau aktor kunci Bapak Ibu hati-hati, ada dua. Aktor kunci itu pihak yang utama atau pihak kunci, sama pihak pendamping. Jadi kalau ada konflik antara orang X dan orang Y, orang X membawa konsultan hukum A, orang Y membawa konsultan hukum B. Berarti yang pihak kunci siapa? Ya orang yang punya konflik X dan Y. Para pihaknya itu. Sedangkan pendamping di sini bisa pendamping itu psikolog, bisa pendamping itu konsultan hukum, bisa pendamping itu yang tahu tentang substansi masalah dari masing-masing pihak. Jadi bedakan, pertama harus membedakan antara siapa yang punya otoritas untuk mengambil keputusan. Makanya di sambutan mediator, Bapak Ibu kan bertanya di tahap pertama, apakah Anda memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dalam mediasi ini sampai nanti? Ya apa tidak? Harus jelas dulu. Kalau direksi, berarti ada di akte misalnya. Kalau perwakilan kelompok, ada nggak surat kuasa yang menguasakan ke satu orang X atau Y tersebut untuk menjadi perwakilannya. Jangan sampai nanti sudah jalan mediasinya, timbul masalah di akhir. Maaf, saya bukan pihak yang berwenang mengambil keputusan. Loh, gimana? Sudah jalan panjang. Jadi harus awalnya sudah paham yang kunci siapa, yang pendamping siapa. Itu dari sisi kalau kita menganalisis fokus konflik. Analisis berikutnya adalah Bapak Ibu sudah tahu 5W1H. Siapa yang terlibat, di mana terjadinya, kemudian Bapak Ibu juga tambahkan apa bentuk konfliknya atau mengapa terjadi. Nah sekarang coba ditulis di kertasnya masing-masing, sebuah contoh, bebas konflik apapun yang pernah Bapak Ibu tangani atau Bapak Ibu lihat. Yang pernah teman-teman lihat, boleh, atau yang pernah ditangani. Tulis seperti ini, siapa yang terlibat, titik 2, sebutkan. X dan Y. X-nya siapa, Y-nya siapa. Profesinya aja, nggak usah orangnya, nggak harus. Misalnya seorang suami dengan istri, boleh. Seorang pemberi kerja dengan penerima kerja, boleh, nggak harus menyebut nama. Di mana terjadinya? Di lokasi mana? Di kantor, di rumah, di lingkungan, di perusahaan, atau di mana, boleh. Kapan terjadinya waktu itu? Sebulan lalu, 2 bulan lalu, atau sampai sekarang masih terjadi? Silakan ditulis. Kemudian, bentuk konfliknya apa? What? Nah, coba dibuat kalimat yang singkat, jangan cerita panjang. Kalau cerita panjang nanti terlalu banyak. Apa bentuk konfliknya? Misalnya masalah tanah warisan, nah itu begitu aja. Masalah pemutusan hubungan kerja, itu namanya kan bentuk konfliknya ringkas.
Ketidakmampuan membuat kalimat bentuk konflik yang ringkas akan menyulitkan nanti. Karena ini kita hanya menganalisisnya dari sisi 5W1H. Nanti kalau mau dipelajari baru ditanya diskusinya. Nah, yang berikutnya mengapa terjadi. Nah, coba ditulis mengapa terjadi di tulisan Bapak Ibu itu. Tambahin mengapa terjadi, kira-kira saja. Kalau belum sempat menangani, kira-kira mengapa itu terjadi. Kalau sudah sempat menangani kan masih ingat, oh waktu itu terjadinya gara-gara ini begini, yang itu begitu. Nah, gitu misalnya ya. Nah, yang terakhir, prosesnya bagaimana? Apakah litigasi, mediasi, negosiasi? Coba silakan diingat. Waktu itu sempatnya apa? Sempat musyawarah mufakat tidak, sempat negosiasi tidak, sempat mediasi atau arbitrase atau litigasi, silakan. Lalu hasilnya apa? Hasilnya waktu itu berhasil diselesaikan atau tidak? Berhasil diselesaikan dalam arti kerjasama tetap berlanjut atau tidak, itu berarti yang satu menang, satu kalah. Itu kan begitu. Yaitu termasuk hasil juga. Oke, sudah? Itu yang pertama, tugasnya adalah Bapak Ibu menulis, saya ulangi ya tugasnya nanti dikirim. Jadi saya ulangi, siapa yang terlibat sebutkan dua pihak. X-nya siapa, Y-nya siapa. Minimal dua pihak, lebih boleh. Di mana terjadinya, sebutkan lokasinya. Kapan terjadinya, sebutkan kira-kira berapa lama, berapa tahun atau bulan lalu, atau masih terjadi. Berikutnya adalah tentang apa bentuk konfliknya. Nah, itu berarti definisikan masalah apa. Jelas, misalnya tadi, masalah tanah warisan, masalah pemutusan hubungan kerja. Tapi kan belum tentu sama dengan yang Bapak Ibu tulis. Nah, yang terakhir ini, yang nomor ini, mengapa terjadi. Kalau pernah mengalami, masih ingat tulis mengapa terjadi. Kalau mengira-ngira, ya tulis perkiraannya saja dulu. Kita akan tahunya kalau kita komunikasi dengan para pihak, baru kita akan tahu ya. Kalau tidak, ya berarti hanya mengira-ngira. Nah, kemudian bagaimana proses pengelolaannya? Apakah musyawarah mufakat, apakah negosiasi, mediasi, apakah arbitrase, atau litigasi di pengadilan? Oke, silakan ditulis, beri nama, di atasnya ditulis namanya, nanti bisa disalin di kertas ya, boleh pakai MS Word, disalin, nanti dikirim ke panitia, ke Mbak Devita. Nanti saja, nggak harus sekarang, malam boleh, malam-malam hari itu boleh. Oke, yang penting tahu dulu tugas pertama. Oke, sekarang analisis konflik yang lain, pohon konflik. Nah, atas konflik yang Bapak Ibu sudah tulis tadi, dengan 5W1H tadi yang sudah ditulis, tolong sekarang digambar dalam bentuk pohon. Pohon konflik itu paling mudah untuk digambar. Lalu yang di sini Bapak Ibu tulis dari atas. Akibat yang terjadi dalam konflik Bapak Ibu apa tadi? Bikin pohonnya dulu, lalu yang daun ini ditulis kata-kata akibat. Misalnya akibatnya terjadi pembunuhan, terjadi pukul-pukulan, terjadi kekerasan, itu akibat. Terjadinya apa? Akibat itu adalah sesuatu yang menjadikan konflik itu tampak dari luar. Kan kalau akibat tampak kan, kalau pukul-pukulan kan tampak. Akibatnya terjadinya kebakaran, nah itu boleh. Lalu di sini, di pohon, di gambar batang ini, ditulis masalah intinya apa? Masalah inti itu apa konfliknya? Tadi kan saya bilang masalah tanah warisan misalnya. Gambarnya di bagian batang ya, dikasih panah ke batang ya. Kalau yang akibat dikasih panah ke daun. Kalau yang masalah dikasih panah ke batang pohon. Sekarang kita lihat yang penyebab. Coba penyebab letaknya di akar. Akar itu di dalam tanah. Jadi penyebab konflik tidak bakal bisa Bapak Ibu ketahui tanpa Bapak Ibu menggali akar tanah tersebut. Menggalinya dengan kalau kita dimediasi dengan bertanya lebih dalam, mengulang, mendengarkan, mengulang, bertanya lebih dalam, DUT itu baru bisa informasinya kan muncul. Kalau tidak yang tampak dari luar, kalau pohon kita lihat pohon yang tampak dari luar apa? Daun. Yang tampak dari luar batang pohon. Akar di dalam tanah itu tidak bisa nampak semuanya kalau tidak kita gali. Seperti itulah kita di dalam memediasi, harus menggali. Bapak Ibu kan mediator.
Jadi cara melihat konfliknya jangan seperti orang umum. Orang umumnya bisa melihat daun dari luar gampang. Oh, terjadi pukul-pukulan tuh di sana. Masalah intinya bisa lihat, dia bisa dengar. Oh, masalahnya warisan. Tapi penyebabnya apa? Misalnya penyebabnya yang satu membutuhkan tempat tinggal, yang satu mau pakai tempat tinggal itu untuk sekolah. Ini kita tidak tahu kalau kita tidak tanya para aktor X dan Y tadi yang punya masalah. Jadi yang kedua, tugas kedua, atas 5W1H yang Bapak Ibu sudah tulis, bikin dalam bentuk analisis pohon konflik. Oke ya? Analisis konflik berarti kita harus mampu menggambar dalam berbagai bentuk konflik. Dalam pohon, dalam 5W1H. Sekarang yang terakhir, gambarnya atau tugasnya nomor 3 adalah masalah tersebut kan ada para pihaknya kan? Tadi yang Bapak Ibu tulis itu loh. Ada para pihak langsung atau pendamping. Masih ingat pihak itu? Pihak kunci sama pihak pendamping masih ingat? Nah, gambarnya begini ya. Buatlah elips atau gambar lingkaran yang mewakili para aktor. Jadi gambar dulu lingkarannya. Aktornya kalau 2 berarti lingkarannya cukup 2. Kalau aktornya 3, lingkarannya 3. Yang kedua, kalau antara aktor X dan aktor Y ada konflik tentang sesuatu hal tadi, buat konfliknya terbuka dengan gambarnya lengkung-lengkung begini garisnya. Garis konsleting. Tarik garis tapi lengkung-lengkung X terhadap Y. Nah, begitu. Itu artinya X dan Y garisnya tidak lurus. Berarti ada konflik. Lalu di atas lengkung-lengkung tadi, tulis jenis konfliknya apa? Tanah warisan misalnya. Tadi kalau yang tanah warisan. Pemutusan hubungan kerja misalnya. Terserah, kan masalahnya tadi ada. Jadi lingkaran ini ada X dan Y. Lalu ada garis lengkung-lengkung atau garis tidak lurus ini. Di atas garis tidak lurus ditulis nama konfliknya apa atau jenis konfliknya tadi apa. Kalau ada aktor lain atau pendamping, misalnya di sini nih ada PTPN, ada BPN, karena ini masalah tanah ya, ada PTPN yang tempat tanahnya dipakai oleh petani yang konflik dengan kelompok tani. Ini konfliknya antar kelompok tani. Kelompok tani pertama, pendatang, berkonflik dengan kelompok tani yang dari daerah tersebut. Maka garisnya kan konflik nih garisnya. Lalu ada pihak lain, apa? Ya pemerintah desa ada. Pemerintah desa terhadap kelompok desa tersebut tentu tidak konflik karena dia kelompok yang dibentuk oleh pemerintah desa. Maka garisnya lurus, bukan garis putus-putus atau garis yang bengkok-bengkok. PTPN dan BPN, mereka adalah pihak pendamping saja yang memang berurusan dengan tanah kan. Tapi mereka bukan pihak yang berkonflik. Jadi mereka gambarnya tidak bengkok-bengkok, bisa lurus, bisa putus-putus. Kalau lurus itu ada hubungan kerjasama. Pemerintah desa punya hubungan kerjasama karena dia membentuk kelompok tani undian bersatu. Nah, maka garisnya lurus kan? Tapi antara, nih yang garisnya putus-putus misalnya, antara PTPN kan yang tanahnya dikuasai itu, dengan kelompok tani, gambarnya putus-putus. Saat ini tidak ada konflik, tapi ini bisa berpotensi suatu saat konflik. Nah, itu gambarnya menjadi garis putus-putus. Jadi ada 3 garis. Garis lengkung-lengkung artinya ada konflik. Garis lurus artinya kerjasama. Garis putus-putus artinya saat ini belum jelas atau ada potensi. Potensi itu artinya potensi mungkin nanti bisa konflik. Makanya disebut dengan konflik laten. Kalau yang garis lengkung-lengkung, konfliknya sudah diketahui, sudah terbuka. Garis kerjasama, tidak ada konflik di antara mereka. Oke, jadi satu masalah yang Bapak Ibu sudah catat, 5W1H-nya dituangkan dalam bentuk pohon, analisis pohon, dan dituangkan dalam bentuk peta konflik. Oke, untuk ketiga hal tersebut, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti bisa ya. Tapi saya pikir tidak terlalu sulit ini. Yang penting 5W1H-nya jadi dulu. Karena nanti kalau mau dituangkan di analisis pohon konflik dan analisis peta konflik, itu mudah.
buku Bapak Ibu ada juga, nanti bisa dipelajari apabila mau dipelajari nanti sore atau nanti malam. Tugasnya santai aja, bikin yang mudah saja, misalnya 2 pihak saja. 3 pihak itu berarti yang satu mungkin bukan pihak yang bersengketa. Mau 3 pihak boleh, misalnya apa? Perusahaan konflik dengan pemasok dan perusahaan konflik dengan distributor. 3 pihak itu, multi party namanya. Boleh. Tapi yang penting apapun judulnya, apapun ceritanya, konfliknya, yang penting apa? Yang bagus yang mana? Saya ingin tanya, Mas Ramos, Pak Ramos, apapun jenis konfliknya, kalau Anda tuangkan ke dalam 5W1H, pohon konflik, peta konflik, yang bagus konfliknya yang mana? Yang bagus apa? Pak Ramos judulnya apa? Tentang apa? Tentang pembayaran, Pak. Nah, yang bagus adalah yang jadi tugasnya dikirim. Itu yang bagus ya. Oke. Iya, Pak. Makasih Pak Ramos ya. Jadi yang penting kapan mau dibuat boleh, paling kan 3 lembar, pakai tulisan tangan kalau yang nggak sempat pakai komputer ya, pakai spidol, pakai pulpen nggak apa-apa, lalu difoto, lalu dikirim. Dikirim ke email saya boleh, dikirim ke grupnya Mbak Devita boleh, lalu ke saya nanti boleh. Oke, atau mau dikoordinir ketua kelas silakan. Yang penting ngirim, yang penting jadi. Baik, kita lanjut. Lalu penyebab konflik itu apa saja? Tadi kan kita menggali akar, masih ingat ada pohon, akarnya kan digali kan? Nah penyebab konflik itu apa saja? Nah Bapak Ibu kalau dalami, pasti keributan-keributan awalnya itu adalah adanya penolakan. Penolakan tidak mau melakukan sesuatu yang diminta. Bisa. Adanya perebutan kekuasaan, perebutan wilayah, perebutan barang. Adanya pertentangan, tadi sudah ya, pertentangan apa saja, pertentangan individu, pertentangan kelompok. Nah, adanya ketergantungan salah satu pihak terhadap pihak lain, ini berpotensi penyebab konflik kalau tidak di-manage. Kemudian penyebab konflik yang lain, perbedaan kebutuhan itu, interestnya beda, jelas. Yang menarik adalah persepsi. Misalnya definisinya sama, tapi persepsi A dengan B beda. Kalau itu persepsinya beda, bisa menjadi penyebab konflik. Perbedaan sistem imbalan, kerjanya sama berat, dianggapnya ya oleh A, saya juga kerja berat, si B juga menganggap kerja berat. Sistem imbalannya sebenarnya sama dari perusahaan misalnya atau dari organisasi. Namun ketidakadilan dalam diri bisa menyebabkan dianggap sistem imbalannya yang menjadi penyebab konflik. Kemudian personalitas atau karakter ya memang dari dulu pasti individu kan tidak akan sama ya Bapak Ibu ya, tidak ada yang sama persis. Kalau itu difahami, dimaklumi, ditoleransi, nggak ada masalah. Kalau itu dipertentangkan, pertentangan personalitas, pertentangan karakter menjadi penyebab konflik. Demikian pula kepemimpinan. Bapak Ibu sering menghadapi atasan misalnya atau pernah bekerja, pimpinannya berganti-ganti. Yang satu misalnya gayanya orientasinya tugas. Yang penting tugas selesai. Nggak peduli Anda sedang sakit atau sedang sehat. Pemimpin yang lain bukan tugas orientasinya, tapi hubungan dulu yang baik. Kalau hubungannya sudah baik, kalau mempengaruhi kan gampang, meminta tolong gampang, memotivasi gampang. Jadi orientasinya ada pemimpin yang orientasinya tugas, tidak peduli hubungannya. Ada pemimpin yang orientasinya hubungan, relationship-nya dulu, baru bisa dikasih tugas, sehingga bisa puas. Yang berikutnya perbedaan pemahaman, tadi pertentangan pemahaman, pasalnya bunyinya sama, pemahamannya berbeda, penafsirannya berbeda atau bertentangan. Demikian pula metode untuk mencapai sesuatu. Kalau mencapai sesuatunya sepakat, mau sama-sama mencapai tujuan tersebut. Tapi metodenya kok bisa berbeda. Yang satu mintanya menuju ke Semarang dulu, yang satu mintanya menuju ke Purwokerto dulu, mau ke Jakarta, dari Jogja misalnya. Sama saja, ini jadi penyebab konflik. Demikian pula penilaian. Yang menilai orang 80%, tapi yang dinilai tidak puas dengan penilaian 80%. Saya seharusnya lebih dari 80%, mintanya 99%. Kan bisa saja itu menjadi penyebab konflik. Itu bisa kita ketahui hanya kalau kita dalami akar masalah seperti akar dalam pohon. Mediator fokus ke akar, fokus ke penyebab. Kalau daun, akibat semua orang bisa lihat.
Kalau batang, semua orang bisa lihat. Bukan mediator yang perlu lihat, orang lain juga kelihatan dari luar. Mediator harus menggali sampai ke akar masalahnya dengan teknik keterampilan mediasi yang dipelajari sepanjang beberapa sesi kemarin ya sama yang akan datang. Sekarang mengelola konfliknya bagaimana? Kalau kita sudah tahu penyebab-penyebabnya, sudah tahu kekerasan yang muncul misalnya atau akibat yang muncul, mengelolanya gimana? Ada dua orientasinya. Saya ingin tanya ke teman-teman semua. Nomor satu, memuaskan diri sendiri. Nomor dua, memuaskan pihak lain. Nah, kalau Anda yang mengalami konflik ini, kira-kira kalau Anda bukan sebagai mediator nih, Anda sebagai pihak yang mengalami konflik. Cenderung kadang-kadang orang ingin memuaskan, memenangkan diri sendiri. Kalau yang kita mengalami konflik, sangat sedikit yang mengalah, memberikan orang lain yang silakan orang lain yang puas. Sangat sedikit atau tidak biasa terjadi. Demikian pula kalau yang memuaskan pihak lain, Anda inginnya pihak lainnya memuaskan Anda, berarti mereka harus memuaskan pihak lain. Ini tidak akan selesai. Ini yang dimaksud dengan yang satu itu mendominasi yang lain, yang satu mengalah terhadap yang lain atau mengakomodir terhadap yang lain. Memuaskan orang lain kan mengalah atau mengakomodir apa maunya dia. Kalau memuaskan diri sendiri berarti kan Anda berjuang, berkompetisi, mendominasi untuk memuaskan diri sendiri. Oleh karena itu ada alternatif ketiga yang disebut memuaskan semua pihak dengan harapan para pihak dapat saling menerima apa yang sudah nanti disepakati. Win-win solution. Itu orientasi pengelolaan konflik. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau kita bagi dua, berarti tadi orientasi pengelolaan konflik itu ada yang kompetisi atau bertarung, berarti untuk diri sendiri atau win-lose. Ada yang kolaborasi atau kerjasama, berarti untuk semua pihak, berarti win-win. Jadi memikirkan untuk semua pihak, walaupun kita jadi pihak yang bernegosiasi, yang punya konflik, tapi saat kita orientasinya adalah kolaborasi, maka kita berpikir juga kepentingan semua pihak, bukan hanya kepentingan diri sendiri. Itu bedanya antara bertarung, namanya competition, dengan bekerja sama namanya collaboration. Kalau bertarung orientasinya win-lose, diri sendiri yang penting puas. Kalau kolaborasi orientasinya semua pihak bisa win-win solution. Maka ini yang akan dipromosikan, akan didorong oleh mediator saat untuk semua pihak mau berdiskusi secara kolaboratif, mau duduk untuk kerjasama menyelesaikan konflik. Konfliknya siapa? Apakah konfliknya mediator atau konfliknya para pihak itu? Ya konfliknya para pihak. Maka Bapak Ibu harus menyadarkan dulu para pihaknya mau nggak berkolaborasi untuk bisa berdiskusi. Itu supaya orientasi konfliknya kolaborasi atau bekerja sama menyelesaikan konflik mereka. Itu dua jenis. Sekarang akibat. Kalau akibat itu gampangannya dua. Konflik itu bisa berakibat negatif, yang sudah sering kita lihat. Merusak, menghancurkan, hancur semua gara-gara adanya konflik itu namanya negatif, destruktif. Itu kondisi yang umum terjadi. Anda sebagai mediator bertugas untuk mengubahnya jadi positif, supaya dampaknya konstruktif, dampaknya supaya membaik. Kalau kita serahkan para pihak yang tidak kolaboratif, mereka kadang-kadang ingin menang sendiri, yang penting sana hancur, sana rusak, nggak apa-apa. Atau dua-duanya hancur, yang penting hancur bersama. Buat apa negatif hasilnya? Dampaknya negatif buat apa? Disadarkan, dimotivasi, diedukasi, supaya mereka bisa membaik hubungan kerjasamanya, bisa konstruktif akibatnya, bisa positif dampaknya. Jadi yang dibekali keterampilan itu ya mediator atau negosiator handal. Bapak Ibu kan di sini dapat dua. Dapat negosiasinya, caranya begini, dapat mediasinya kan. Nanti kan suruh mengisi form waktu jadi negosiator, Bapak Ibu mengisi form. Negosiator yang handal pasti berpikir bagaimana supaya mendapatkan hasil yang paling bagus. Mediator yang handal tentu mendorong para pihak berkolaborasi agar konflik mereka bisa positif. Jadi konflik boleh saja. Kalau di-manage dengan baik, akan positif. Kalau tidak di-manage dengan baik, tidak dikelola dengan baik,
bisa berdampak negatif. Konflik biasa terjadi. Setiap hari di mana-mana ada konflik. Di rumah, di lingkungan, di organisasi, antar kelompok. Itu cenderung bisa merusak. Oleh karena itu dibutuhkan orang-orang yang mampu untuk mengubahnya menjadi positif. Karena para pihaknya saja belum tentu mau kan, dia berpikir dari sisi kacamata dia, dari sisi keinginan, pokoknya begini-begini. Turunlah mediator yang membantunya. Itu mengapa mediator diperlukan. Lalu bedanya mediator bersertifikat dengan tidak bersertifikat apa? Ya misalnya kalau tidak bersertifikat itu begini, di kelurahan misalnya, di kelurahan atau kepala desa, itu kan salah satunya kan tugasnya memediasi warganya ya kalau ada konflik misalnya. Atau Bapak Ibu di lingkungan rumahnya atau kepala suku misalnya, kepala suku juga memediasi konflik. Tapi mereka belum tentu dibekali dengan tahapan mediasi, keterampilan mediasi, sehingga mereka belum bisa tentu melaksanakannya secara efektif dan efisien. Oke, saya lanjut lagi. Satu lagi ini yang berkaitan dengan kolaborasi tadi. Kalau begitu, supaya